Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas pembelajaran yang bertemakan tentang meningkatkan kualitas ibadah dengan meyakini hari akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa hari akhir adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa di mana seluruh alam, seluruh makhluk akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selaku umat yang beriman, kita diwajibkan untuk beriman terhadap hari akhir. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah apa hari kiamat itu? Yaitu hari di mana manusia seperti larung bertebaran. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pada saat kiamat manusia diibaratkan seperti larang yang bertebaran, di mana kejadian ini menggambarkan sungguh dahsyatnya keadaan pada saat itu. Nah, dengan begitu, kita selaku umat yang beriman dan berpendidikan, kita harus bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas pembelajaran kita dengan cara mengimani hari kiamat ini. Menurut Al-Quran, kiamat dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Apakah itu kiamat sugro? Sugro itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya kecil. Dapat diartikan kiamat sugro adalah kiamat yang dikategorikan sebagai kiamat kecil, yang artinya kerusakan atau kehancurannya berskala kecil. Apa saja contoh dari kiamat sugro? Yang pertama adalah kematian. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap makhluk yang berjiwa pasti akan merasakan maut. Nah, kematian adalah salah satu contoh dari kiamat sugro. Selanjutnya contoh dari kiamat sugro yang selanjutnya adalah seperti yang terjadi pada saat ini, yakni pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang menjadi korban, banyak orang yang meninggal, yang dirawat di rumah sakit yang kritis. Nah, itu juga termasuk ke dalam kiamat sugro. Mengapa? Karena kerusakannya dapat dikategorikan sebagai kerusakan yang kecil. Dan semoga dengan terjadinya pandemi ini lebih mendekatkan hati kita kepada Allah, lebih meningkatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah, dan juga ikhtiar kita dalam menjaga diri kita supaya kita tidak tertular oleh pandemi ini. Seperti apa? Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain. Nah, itu juga termasuk dalam ikhtiar kita dalam menjaga diri. Kedua adalah kiamat kubro. Apabila dilihat dari segi bahasanya, kubro diambil dari bahasa Arab yang artinya besar. Kiamat ini dikategorikan sebagai kiamat besar karena kerusakannya bersifat universal atau seluruh makhluk, seluruh alam dirusakkan atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hari akhir. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Takwir ayat ke-1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita sungguh luar biasanya hari kiamat kubro akan terjadi, di mana Allah akan menggulung matahari, akan menurunkan bintang-bintang, dan akan menghancurkan gunung-gunung. Semoga dengan kita lebih meyakini, meningkatkan keimanan kita terhadap hari akhir, menyadarkan kita bahwa apabila kita tidak merasakan kiamat kubro, kita pasti merasakan kiamat sugro, di mana kita akan merasakan kematian. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu kita selagi hidup, selagi kuat dan selagi bisa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.